Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Hastria Effendi M.From Ivo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Arifulus Regar NIM 20199013 akan mempresentasikan tugas yang ke-8, yaitu mendesain model pembelajaran Swills and Glasgow ke dalam PJOK. Baiklah, yang pertama itu pada latar belakang. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan ada di peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran proses untuk membantu peserta didik agar dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pembelajaran, misalnya pengembangan suasana kesetaraan melalui komunikasi dialogis yang transparan, toleran, dan tidak arogan seharusnya terwujud di dalam aktivitas pembelajaran. Suasana yang memberi kesempatan luas bagi setiap peserta didik untuk berdialog dan mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan potensinya. Hal ini menjadi sangat penting karena pendidik juga adalah pemimpin yang harus mengakomodasi berbagai pertanyaan dan kebutuhan peserta didik secara transparan, toleran, dan tidak arogan, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan dialog kepada peserta didik. Selanjutnya masuk kepada pembahasan, yaitu deskripsi model Swills and Glasgow. Dalam ARSAT 2000 membagi media ke dalam dua kelompok besar, yaitu media tradisional dan media teknologi. Mutakhir. Pilihan media tradisional berupa media visual diam, tak diproyeksikan, dan yang diproyeksikan. Audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realia. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir berupa media berbasis telekomunikasi atau misal telekonferensi, dan media berbasis mikroprosesor, misal permainan komputer dan hypermedia. Dari beberapa pengelompokan media yang dikemukakan di atas, tampaknya bahwa hingga saat ini belum terdapat suatu kesepakatan tentang klasifikasi sistem taksonomi media yang baku. Dengan kata lain, belum ada taksonomi media yang berlaku umum dan mencakup segala aspeknya, terutama untuk suatu sistem instruksional pembelajaran, atau tidak akan pernah ada suatu sistem klasifikasi atau pengelompokan yang sahih dan berlaku umum. Meskipun demikian, adapun bagaimana cara yang ditempuh dalam mengklasifikasikan media, semuanya itu memberikan informasi tentang spesifikasi media yang sangat perlu kita ketahui. Pengelompokan media yang sudah ada pada saat ini dapat memperjelas perbedaan tujuan penggunaan, fungsi, dan kemampuannya, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam memilih media yang sesuai untuk suatu pembelajaran tertentu. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah model dan penerapan ke PJOK. Model pengembangan instruksional Swills dan Glasgow terdiri dari 4 langkah, yaitu analisis problem, task analysis, instruksional analysis. Dalam langkah ini, pada pembelajaran PJOK, guru harus menganalisis apa masalah dalam pembelajaran, seperti misalnya dalam materi sepak bola banyak anak yang tidak bisa dalam melakukan heading. Jadi di sini guru harus bisa mencari cara untuk meluruskan masalah tersebut, misalnya melihatkan kepada siswa dengan media video cara dalam melakukan heading tersebut, karena pada saat ini media sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, apalagi di saat masa pandemi yang sekarang, yang kebanyakan pembelajaran dilakukan secara daring
Yang kedua yaitu desain, objektivitas and test, instruksional, strategi, and delivery system. Dalam langkah ini, pada pembelajaran PJOK, guru harus mendesain pembelajaran agar siswa dapat melakukan apa yang diinstruksikan guru. Contoh pada materi sepak bola yaitu heading, guru harus bisa mendesain pembelajaran pada materi ini agar siswa dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan menarik. Masuk yang ketiga, dalam langkah ini, dalam pembelajaran PJOK, guru harus bisa mengembangkan pembelajaran seperti biasa dalam menginstruksikan siswa agar lebih termotivasi dalam melakukan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi, formative and summative evaluation. Pada langkah ini yaitu evaluasi, dalam pembelajaran PJOK misalnya materi sepak bola yaitu heading. Dalam pelaksanaan, apakah siswa sudah bisa atau tidak dalam melakukan, dari situlah guru dapat melihat apa yang harus dievaluasi terhadap pembelajaran selanjutnya. Baiklah, adapun kesimpulan dari tugas yang saya buat yaitu Swills and Glasgow membagi media ke dalam dua kelompok besar, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional berupa media visual diam, tak diproyeksikan, dan yang diproyeksikan. Audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realita. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir berupa media berbasis dalam telekomunikasi, misal teleconference, dan media berbasis mikroprosesor, misal permainan komputer dan hypermedia. Selanjutnya, kesimpulan saya ambil, model pengembangan instruksional Swills and Glasgow terdiri dari 4 langkah, yaitu analisis, design, develop, and evaluation. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, saya pribadi meminta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.